Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Perkenalkan, saya Anan, unit kerja di SMP Bakti Nusantara 66 Cileunyi, Kabupaten Bandung. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa pendidikan profesi guru LVTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan PPL 1 dan juga RPP 2 yang berkaitan dengan materi, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah dengan subtema menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Berikut materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan ini jumpa lagi di materi pendidikan agama Islam, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kesiapan kalian dalam belajar, ya. Itu ada sampah, ya. Coba sampahnya diambil dulu, silakan. Ada sampah, dibuang ke tong sampah. Ayo. Menjaga kebersihan itu bagian daripada iman. Ayo, gak boleh saling tunjuk. Silakan dibuang ke tong sampah, ya. Terima kasih, ya. Membuang sampah itu ibadah. Jadi yang sudah rela ikhlas membuang sampah dapat pahala. Ya, tepuk tangan buat yang buang sampah. Luar biasa, ya. Baik. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian melalui absensi, ya. Kelas 8D, ya. Kelas 8D. Adilah Hadiroh, alhamdulillah. Ami Aisyah Hadiroh. Anggun izin, ya. Ardia, kalau perempuan berarti hadiroh, ya. Gak boleh nanti laki-laki bilang hadiroh, berarti laki-laki yang ke wanita-wanitaan itu, ya, namanya. Berliana ada hadir, ya. Giovanni hadir. Keisha, Muhammad Aksanova, Muhammad Rizki. Wah, bagus namanya, ya. Muhammad Terpuji Rizki, berarti banyak rezeki nantinya. Kalian pengen banyak rezeki kan, ya? Oh iya. Mudah-mudahan nanti yang lain banyak rezeki semuanya. Muhammad Imtiaz, Muhammad Fauzan, Nabil Muhammad Fareza, Nabila Salma, Neisa Novia, Napia Hairunisa, Raihan Nazrul Sopyan hadir, ya. Kenapa suaranya nggak ada? Hadir, alhamdulillah. Razan Muhammad Ihsan, Rajan yang rajin belajar, ya. Reval Bintang,
Revan Atarian, Ridho Fauzan, Siti Zahratu Syita, Jahira Humaira. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini ada 2 yang tidak hadir, yang satu izin, yang satu lagi sakit ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dipimpin oleh KM. Silakan. Sebelum belajar, baiknya berdoa nanti mulai. Berdoa selesai. Ya, baik ya. Kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik. Gimana kalian udah siap belajar nih? Nah, untuk mengecek kesiapan kalian, Bapak coba akan menguji dengan menyampaikan satu buah ice breaking. Mudah-mudahan kalian konsentrasi dan siap untuk belajar. Kalau nanti Bapak bilang misalnya, tepuk pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Coba, tepuk pagi. Kompak, harus kompak. Kalau Bapak bilang tepuk siang, kalian tepuknya 2 kali. Tepuk siang. Cepat, prok. Sekali lagi, tepuk siang. Nah, kalau Bapak bilang misalnya tepuk malam, maka tepuknya setengah. Kalau setengah berarti ada suaranya enggak? Enggak ada suaranya. Kenapa Pak tepuk tangannya tepuk setengah ada suaranya? Iya, kalau malam kan sudah pada tidur. Kalau ada suaranya kan berisik ke tetangga yang lain. Ya, seperti itu. Coba tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, kata Bapak apa? Berarti kalian harus konsentrasi lagi. Kita ulang lagi. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Masih ada saja. Ini berarti belum konsentrasi ya. Tepuk malam. Wah, keren. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik ya. Baik. Insya Allah kita akan memulai pembelajaran di siang hari ini. Kita akan belajar di bab 2 mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, cuman di sini kita materinya adalah subtemanya kita akan belajar bagaimana menjadi generasi Qurani yang toleran, ya, yang toleran seperti itu. Baik ya, kita akan mulai. Baik, kita lanjut ya. Baik, ada di semuanya. Kita akan melanjutkan pembelajaran dengan pokok bahasan sekarang menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Siap? Nah, kalau kalian mendengar kata Al-Quran, kira-kira apa yang terpikir di pikiran kalian? Ayo, ketika mendengar kata-kata Al-Quran yang terbayang apa kira-kira? Surat. Coba Bapak mau nanya, di Al-Quran ada surat apa aja? Surat Anas. Di Al-Quran ada selain surat Anas ada surat apa aja? Al-Baqarah. Baik ya. Baik. Nah, yang kedua, pembahasan kita adalah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Mungkin ada pertanyaan, apa yang toleran itu? Ada yang paham tidak? Nah, nggak paham ya? Pasti, karena kita belum belajar. Yang toleran itu adalah yang penuh dengan santun, damai, tidak blok kiri dan juga blok kanan. Itu adalah toleran. Dia sangat menghormati, menghargai perbedaan.
Kenapa? Karena di sekeliling kita banyak yang berbeda agama kan ya. Ada yang beragama apa? Kristen, Hindu, Buddha dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Baik, menjadi generasi yang pecinta Al-Quran yang toleran itu adalah diawali dengan beriman dulu kepada kitab-kitab terdahulu. Ya, ada apa? Coba kitab-kitab terdahulu yang kemarin kita pelajari. Ada kitab Jabur, ada kitab Taurat. Kitab Jabur diturunkan kepada siapa? Ayo, Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Baik, ini ada pantun ya. Pantun supaya kalian semangat. Kebaca nggak? Coba pantunnya. Untuk menghilangkan virus dan kuman, membasuh tangan dengan sabun cuci. Ah, gitu atau kan cakep gitu kan. Manusia hidup perlu pedoman. Pedoman dan Allah. Pedoman dari Allah kitab suci. Pantun yang kedua. Boleh dibacakan kelompok ini? Coba. Ayo bacakan. Satu aja. Nih. Bermasker, jaga jarak dan cuci tangan. Cakep. Ayo. Terus. Kebiasaan yang harus dilakukan. Dua cara beriman pada Al-Quran. Kita wajib percaya dan mengamalkan. Iya, ini ya. Jadi berarti kebiasaan yang harus dilakukan. Tanda orang yang beriman kepada Al-Quran itu adalah apa? Wajib percaya dan mengamalkan. Jadi setelah kita tahu bahwa Al-Quran itu kitab suci, maka semuanya harus diamalkan. Lanjut. Olahraga rutin ayo dilakukan. Tingkatkan imun dan jaga kesehatan. 4 kitab suci Allah diturunkan pada nabi dan zaman yang berlainnya, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ternyata kitab-kitab ini diturunkan sejak nabi-nabi terdahulu. Seperti itu. Baik. Nah, mari kita bertafakur ya. Bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui teks yang akan Bapak sajikan teks ini ya. Bapak akan baca teks ini. Siswa yang budiman, jika suatu saat kalian punya kesempatan melakukan perjalanan ke daerah Ramanda di kota Depok, Jawa Barat ya, kalian akan menemukan fenomena yang unik di beberapa perempatan tanpa lampu merah ya di kota itu. Kalian bisa menemukan sosok mirip anak pang dengan wajah dan badan yang penuh tato, berkeliaran menjajakan minuman, tapi jangan takut dulu karena mereka jago ngaji. Bahkan di antara mereka ada yang hafal beberapa Al-Qur'an. Jadi di Depok itu ada sekelompok anak pang bahkan bertato, tapi ternyata dia jago ngaji. Ya, di sekitar kita banyak ditemukannya. Kadang-kadang sekarang kan ada di YouTube tuh gembel, tapi begitu dia jadi imam mantap tuh suaranya. Nah, mereka itu siapa? Mereka adalah anak-anak pang binaan komunitas pemuda di kota Depok yang bernama Laskar Berani Hijrah atau LBH, Laskar Berani Hijrah. Pada awalnya mereka hanya mengamen di perempatan jalan. Nah, komunitas LBH ini kemudian memberikan mereka modal. Selain diberi modal, mereka juga diajak belajar mengaji dan menghafal Al-Qur'an. Seperti itu ya.
Setelah dibina selama beberapa waktu, para pengamen pang itu secara bertahap berubah. Mereka tidak lagi mengamen dan di perapatan jalan, tetapi berjualan minuman dalam kemasan, ya, minuman dalam kemasan. Tampilan mereka pun mulai berubah. Mereka mulai berpenampilan bersih dan juga rapi. Nah, ini adalah awalnya anak pang bertato, tapi karena dibina, akhirnya dia apa? Dia itu adalah menjadi orang-orang yang soleh, sholat gak ketinggalan, rajin ngaji dan yang lainnya, seperti itu. Ini adalah pengaruh daripada Al-Qur'an. Jadi kalian boleh misalnya jadi orang yang cerdas, tapi hatinya berhati Mekah, seperti itu, ya. Itu. Nah, selanjutnya mungkin kita bertanya, kira-kira apa generasi yang pecinta Al-Quran tersebut? Boleh dibacakan, Dek? Dek, silakan dibacakan, Dek. Ini dibacakan nih. Yang keras suaranya. Siswa yang budiman, sebagai seorang muslim, kalian pasti yakin terhadap Al-Quran. Namun yakin saja tidak cukup, sebagaimana pengertian iman yang telah dijelaskan sebelumnya. Seorang yang beriman harus meyakini dalam hati, mengungkapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Keyakinan di dalam hati tentu saja hanya kalian dan Allah SWT yang mengetahui. Sementara ikrar sebagai seorang yang beriman tentu sudah kalian praktikkan, baik dalam bentuk status kependudukan sebagai warga negara yang beragama Islam maupun dalam bacaan syahadat yang kalian baca pada waktu sholat. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuktikan keimanan kita terhadap Al-Quran. Ya, baik, kita tepuk tangan buat yang baca, ya. Nah. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuktikan kita sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran. Tadi kan udah cerita tuh, anak pang juga kalau dia dibina dan dilatih baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, ternyata dia anak yang soleh, rajin sholat, rajin ngaji, ya seperti itu. Nah, pertanyaannya, jadi bagaimana caranya kita menjadi orang yang mampu membuktikan bahwa kita generasi yang cinta kepada Al-Quran? Nih, lihat. Bapak lihat nih, ada tangga nih. Tangga yang pertama membaca. Tadi pagi kan kita juga baca Qurannya. Apa surat Al-Fatihah hafal? Coba kita baca dulu sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itulah kita baca Al-Qur'an. Jadi tangga yang pertama membuktikan cinta kepada Al-Quran adalah rajin membaca Al-Quran. Nah, cara membuktikan bahwa kita menjadi generasi yang beriman kepada Al-Quran yang kedua adalah memahami. Contoh memahami Al-Quran itu begini. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa ya? Coba artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Jadi dipahami apa arti daripada ayat tersebut. Kemudian tangga yang ketiga adalah
menadaburi atau tadabur. Tadabur itu adalah berpikir tingkat dalam. Ya. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini. Tadi kan kalau kita mengenal artinya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oh, semua yang indah-indah itu adalah semuanya milik Allah. Alam dunia, alam akhirat, pemandangan semuanya ada di bumi, semuanya ciptaan Allah. Oleh karena itu maka Allah layak untuk dipuji. Kan kita kalau ada misalnya kebaikan-kebaikan suka memuji ya. Misalnya teman kita pagi-pagi sudah ganteng penampilannya, ganteng banget. Senang gak dipuji? Senang kan? Teman kita misalnya ada yang cantik karena udah mandi misalnya. Pada mandi nggak tadi? Mandi. Alhamdulillah ya, percaya ya, harus mandi ya. Nah jadi mentadabur itu adalah berpikir secara mendalam, memikirkan tentang firman Allah secara mendalam gitu. Kemudian yang terakhir mengamal. Contoh di Al-Quran ada kewajiban sholat, maka laksanakanlah sholat. Sampai ke sana. Di Al-Quran kita dilarang untuk berbuat misalnya dosa, maka tidak boleh dilakukan. Tidak boleh mencuri, maka kita tidak mencuri. Kita misalnya tidak berzina, karena Allah melarang berzina mata. Zina mata itu kan memandang perempuan, itu zina mata sebetulnya. Perempuan memandang laki-laki sama, itu juga zina mata, ya seperti itu. Selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan buktikan bahwa kita adalah generasi yang pandai membaca Al-Quran. Kita akan baca dulu sampai ayat Al-Baqarah dari 1 sampai 4. Ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran dan tahu dalilnya. Tahu dalilnya. Ayo kita baca sama-sama. Al-Baqarah ini 1 sampai 4. Baca sama-sama, siap? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallah. Coba dibacakan artinya. Kelihatan enggak? Sok dibaca artinya. Sok. Ya. Ya. Selesai ya. Nih. Coba kita perhatikan tabel berikut. Ini perhatikan saja ya. Jadi kalian itu sebetulnya sudah di level mana? Hanya level membaca, hanya level memahami, hanya level misalnya menadaburi atau mengamalkan. Nah, kondisi kalian saat ini ya. Nanti ada LKPD yang harus diisi kalian. Tapi ini perhatikan aja dulu ya.
sebagai generasi yang cinta kepada Al-Quran. Kalau misalnya kalian levelnya misalnya membaca, ya sudah checklist di sini. Pak, saya mah sudah paham. Sudah paham. Tadi surat yang tadi Al-Baqarah 1 sampai 4, saya Pak sudah paham artinya, berarti checklist di sini. Kalau misalnya sudah sampai mentadaburi, berpikir mendalam, checklistnya berarti di lurusan ini, seperti itu. Nah, tapi kalian nanti harus ada perubahan. Jangan sampai minggu ini membaca, minggu depannya masih membaca. Harus ada perubahan, ya. Seperti itu. Baik. Ya. Kita akan berdiskusi yang tadi Bapak sampaikan di awal, ya, dengan teknik jigsaw, ya. Teknik jigsaw adalah Bapak akan menyampaikan materi masing-masing kelompok, tentunya materinya berbeda. Kelompok 1 tadi materinya adalah di halaman berapa? Berapa? 17. Halaman 17 ya. Nah, itu silahkan. Kemudian kelompok 2 masih halaman 17. Kelanjutannya kelompok 3 halaman berapa? 18. Kemudian kelompok 4 masih 18 dan kelanjutannya ya. Ya. Seperti itu. Silakan. Yang Bapak tadi udah sampaikan di awal, silakan oleh kalian. Bapak ngasih waktu 5 menit untuk menuliskan. Untuk menuliskan apa isi daripada yang ditugaskan Bapak tadi. Silakan ditulis di kertas yang tadi Bapak sampaikan. Teknisnya ya, teknik presentasinya, perwakilan kelompok ini nanti presentasi di kelompok. Jadi yang dipelajari di kelompok ini dipresentasikan ke kelompok yang di sana. Sendiri. Nanti misalnya yang dari sana juga sama, mempresentasikan di kelompok ini. Ya, yang kelompok ini nanti perwakilannya mempresentasikan hasil kerja kalian di kelompok ini. Sebaliknya dari kelompok ini perwakilannya di kelompok ini mempresentasikan. Ayo. 2 menit lagi waktunya. Oke, siap? Ya. Sekarang silakan petugas yang akan presentasi. Saatnya jam ke-8 dimulai. Bentar lagi ya. Bentar lagi kita akan selesai. Udah belum kelompok 4? Udah belum? Sok, silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Teknisnya begini. Perhatikan. Pada saat perwakilan kelompok mempresentasikan, maka kalian anggota kelompoknya itu adalah mencatat poin-poin penting. Kalau sekiranya perlu catat. Kalau tidak perlu misalnya nggak apa-apa, saya udah paham, oke nggak apa-apa ya. Paham ya? Silakan sampaikan ya. Perhatikan nih, masing-masing perhatikan. Sok silakan ya. Perhatikan, sok silakan. Jelaskan ke sini apa yang didapat. Silakan.
Kalau tidak paham tanyakan misalnya. Dan menghentikan dengan perbuatan. Ini yang dikenal dengan teknik jigsaw. Oke, ya. Sudah ya? Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, ya. Baik. Terima kasih sudah diskusi. Kalian tentu mendapatkan apa yang disampaikan oleh kelompok masing-masing ya. Ya. Jadi itulah kesimpulan kalian dengan belajar sebagian tapi dapat ilmu secara keseluruhan. Seperti itu ya. Baik. Kita akan lanjut kepada materi kesimpulannya. Yang pertama, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Seperti tadi apa? Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi, Injil kepada Nabi, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya, nih. Kemudian seorang Muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia. Jadi jangan sampai kita hafal Quran tapi ngomongnya masih kotor dan masih kasar. Kita hafal misalnya surat Al-Fatihah, rajin sholat, tapi perilaku kita tidak mencerminkan orang yang rajin sholat. Okay? Kemudian juga orang yang atau generasi yang toleran itu adalah generasi yang dia menghargai orang-orang lingkungan di sekitarnya. Ya, seperti itu. Baik ya. Setelah dilakukan kegiatan pembelajaran, Bapak coba akan mengecek hasil daripada pembelajaran hari ini. Apakah kalian mencapai apa yang telah kalian pelajari? Jangan sampai kita itu belajar tapi tidak ada yang menempel. Belajar tapi tidak ada yang tahu, tidak ada perubahan ya. Karena belajar itu adalah yang seharusnya dari tidak tahu menjadi tak tahu. Coba Bapak mau tanya ke kelompok ini. Tangga pertama menjadi orang atau generasi yang cinta kepada Al-Quran itu apa? Membaca. Ya, 100 untuk untuk kelompok 1. Tangga yang kedua, orang yang bisa membuktikan cinta kepada Al-Quran apa? Memahami. Kemudian tangga yang ketiga, coba orang yang cinta kepada Al-Quran menadaburi. Ya, 100 untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Terakhir, tangga untuk menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran apa? Mengamalkan. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah pertemuan hari ini telah kita laksanakan sama-sama. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita menjadi generasi yang toleran. Amin ya robbal alamin. Ya. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat selesai, lebih bagus. Maka kita akhiri dengan doa setelah selesai belajar. Silakan KM dipimpin untuk kita sama-sama membaca surat Al-Asr. Yuk. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Sadaqallah. Ya, demikian yang Bapak sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Bakti Nusantara 666.